Saudara sekalian, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan renungan singkat seperti biasa di masa pandemi, dan saya beri tema renungan saya adalah Jangan Tinggalkan Yerusalem. Teksnya diambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 4-5 berbunyi demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku, pasca kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, dalam pertemuan dengan para murid, Yesus melarang murid-murid untuk meninggalkan kota Yerusalem dan disuruh di sana menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan diberikan kepada murid-muridnya supaya mereka bisa terus berkarya sebagaimana rencana Tuhan. Dan janji Bapa itu diberikan kepada mereka yang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Dunia tidak bisa menerimanya. Yohanes 14 ayat 15-17. Untuk renungan kita hari ini, kita mengacu kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus, jangan meninggalkan Yerusalem, tetapi nantikanlah janji Bapa. Saudaraku, lalu relevansinya apa dengan kata-kata itu? Menurut saya, Yerusalem itu adalah pusat pemerintahan pada zamannya. Yerusalem adalah pusat penyembahan, di mana umat bertemu dengan Tuhan, memberikan bakti, memberikan korban syukur, dan dedikasi mereka kepada Tuhan. Di sanalah Tuhan memberikan sabdanya, di sanalah Tuhan memberikan kehendaknya di bait Allah di kota Yerusalem. Dalam pengertian saya, kalau itu diaplikasikan atau diterapkan dalam konteks kita sekarang, maka itu berarti kata-kata Tuhan Yesus pada kita adalah jangan tinggalkan gereja. Karena gereja itulah institusi yang didirikan Yesus di bumi. Gereja itu didesain Yesus supaya melalui gereja, karya Tuhan Yesus bisa terus berkesinambungan, terus dijalankan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Untuk itu maka gereja juga harus tidak boleh meninggalkan gereja. Dan umat Tuhan, orang percaya harus sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan, memberikan bakti kepada Tuhan, memberikan dedikasinya kepada Tuhan, dan rela diajar dan belajar. Karena orang-orang demikian inilah juga yang akan menerima janji Tuhan, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan itu. Gereja, saudaraku, itu seperti Yerusalem. Sama seperti Tuhan katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Tuhan juga ingin katakan jangan tinggalkan gereja. Karena di gereja itulah Tuhan berkarya. Di gereja itulah terjadi interaksi, hubungan timbal balik antara jemaat atau orang percaya dengan Tuhan. Di dalam gereja itulah Tuhan memberikan janjinya, yaitu kuasa Roh Kudus. Supaya gereja Tuhan menjadi gereja yang dilengkapi oleh Tuhan, bisa berkarya untuk tugas pelayanan, untuk tugas pengembalaan, untuk tugas pemberitaan Injil. Dan dunia kita ini tidak mudah. Murid-murid juga penuh kelemahan kekurangan sebagaimana umumnya manusia. Karena itu mereka perlu menantikan janji Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada mereka kelengkapan, kekuatan, kesanggupan, kecakapan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang menggembalakan, yang memberitakan Injil sampai Yesus datang. Dan karena itu saudaraku, untuk kita ingat dan kita renungkan, jangan pernah tinggalkan gereja Tuhan. Dan jadilah alat di tangan Tuhan. Dan Tuhan pasti melengkapi saudara dan memberikan rohnya, supaya saudara, walaupun saudara dan saya ada kelemahan kekurangan, tapi Tuhan akan memampukan kita melayani dan menjadi saksi Tuhan di bumi. Jangan tinggalkan gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk berkat bagi kami, terima kasih untuk peringatan dari Tuhan supaya kami setia pada gereja, supaya kami menikmati kehidupan bergereja dan Tuhan memberikan kuasa dan Tuhan memberikan kekuatan
Tuhan memberikan kesanggupan sehingga gereja bisa hidup, dan ini terbukti bahkan sampai 2000 tahun namanya. Sekarang kami rindu Tuhan memberkati kami semua. Tolonglah gerejamu, berkatilah gerejamu, supaya gerejamu hidup mencerminkan kehendak-Mu, supaya gerejamu memuliakan nama-Mu, supaya gerejamu menjadi saksi yang hidup bagi Engkau di dunia ini. Tuhan berkati kami semua hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati.